belum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi Dia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami, memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kasih setia Tuhan melalui kesaksian. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah Hamba untuk menjadi alat saluran berkat, dan bagi kami semua berikan sikap hati yang benar bagi kami ya Tuhan. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat firman-Mu. Terima kasih, berkatilah dan memberikan menolong kami sekalian untuk dapat menikmati firman-Mu dalam persekutuan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka surat Filipi. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Kita akan baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Baik, kita baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau orang tanam ini benih, misalnya tanam jagung, tanam apa lagi, rica, tomat dan lain-lain. Kalau kita tanam, yang kita inginkan apa? Ya, untuk mendapatkan hasilnya ya. Tapi kalau kita tanam misalnya jagung, taruh bijinya, kemudian kita tunggu ini dia, kita tunggu dia apa? Biasanya itu kalau saya tanam, kan biasa jagung 3 hari ya, 3 hari dia mulai muncul. Karena kalau dia muncul sedikit seperti ini, kemudian ada orang jalan-jalan kalau kena injak, berarti dia tidak bisa tumbuh bagus, tau? Jadi kita tanam benih atau sebuah tanaman, tujuannya supaya apa? Dia tumbuh, dan setelah tumbuh menghasilkan buah. Nah saudara-saudara, kalau misalnya keluarga-keluarga mereka berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan anak ini lahir dalam bentuk dewasa atau bayi? Kau baru lahir kan? Sudah tinggi besar? Tidak mungkin. Tapi bayi dia lahir, seorang manusia lahir dalam bentuk bayi. Nah kalau kita lihat bayi, kita senang lihat bayi. Siapa yang tidak senang lihat bayi? Apalagi dia mulai senyum malam-malam kalau dia tidur, dia senyum. Mantap. Ya tak, ibu-ibu walaupun sudah capek mungkin jaga anak menyusui, tapi kalau malam-malam tiba-tiba dia tapi sambil senyum-senyum. Kira-kira orang tua senyum kan tidak lihat. Kalau zaman sekarang lucu banget. Tapi kita tidak mau anak kita tetap bayi supaya lucu terus. Kita mau apa? Supaya dia bertumbuh. Walaupun bayi itu lucu, walaupun bayi anak-anak itu kita senang untuk lihat dia waktu anak-anak, lucu, dia mulai bisa bicara ya. Malah ada orang tua anak-anak maki, dia stop maki kok tertawa, tidak bisa. Walaupun waktu kecil kita lihat atau bayi mereka lucu, mereka menyenangkan, menyejukkan hati, tapi kita tidak berdoa begini, Tuhan tolonglah biar dia tetap bayi ya Tuhan. Atau ada yang mengharapkan anaknya bayi terus.
Itu namanya apa? Itu egoisnya. Tetapi kita mau supaya anak ini bertumbuh dewasa. Dan kita ingin lihat dia pakai topi sarjana, kira-kira gitu ya. Kita ingin lihat dia menikah, punya suami kah, punya istri kah. Dan kita ingin melihat dia punya anak dan kita opa, oma, tete, nenek, saking bangganya tinggal foto terus di Facebook. Bayi lagi. Dan karena tete, nenek senang, opa, oma senang, aduh ini bayi, kalau boleh dia bayi terus kah? Tidak. Kita mau dia bertumbuh. Nah oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah mengalami pertumbuhan iman. Sama dengan manusia yang lahir dari bayi dia mau bertumbuh, kita ingin dia bertumbuh dan dewasa. Demikian juga Tuhan, ketika Roh Kudus melahirbarukan seseorang yang bertobat, yang beriman dan bertobat, maka Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam iman. Tidak bayi terus, ya. Kalau bayi kan, oe ya, aduh dia haus, dia tiba-tiba menangis, mungkin dia lapar. Jadi bayi kan cuma dua, kan menangis tertawa. Kebanyakan bayi-bayi rohani juga begitu. Dia kebanyakan cengeng, kemudian tertawa, dia suka senang saja. Tapi Tuhan menginginkan kita mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus adalah sebuah keputusan yang dilakukan secara sadar. Sebuah keputusan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi juga dijalani dengan tekun. Oleh karena itu, peran seorang gembala atau hamba Tuhan itu penting sekali. Kan jangan bilang begini, pengicil dia, betul, ya, saudara dia memberitakan ini, dia KKR, memberitakan ini, orang bertobat menerima Yesus. Wah dia dulu nakal sekali, tukang mabuk kayak, dia begini, itu pembunuh, tapi dia juga setelah dia bertobat, puji Tuhan. Tapi yang pusing ketika bawa di gereja, gembala yang harus bimbing dia. Pengicil di jalan lagi tempat lain kan, bisa kan? Ya itu Paulus tahu bahwa orang yang menggembalakan ini adalah orang yang betul-betul dia memiliki hati yang mau mendengar, terima, seperti spons. Tahu spons? Air menetes, dia menyerap saja. Jadi tunggu, kemudian bisa merembes sampai di bawah, mungkin dia pun celana langsung basah lagi, tapi dia tetap kelihatan kering. Nah, itu seperti itu untuk digumuli dan didoakan. Saudara, waktu saya baru jadi gembala, ada jemaat datang dan bilang begini kayak begini, Ibu tidak dengar apa gembala cerita? Ini. Ibu ini bilang, Bapak tidak cerita. Tidak semua Bapak cerita. Karena ada yang Bapak gumuli sendiri, ada yang harus digumuli sendiri, tidak perlu keluar dari mulut dan hanya gumuli saya sendiri. Nanti kalau mungkin sudah 20 tahun depan jadi kesaksian seperti ini. Tapi saya juga tidak bisa sebutkan orangnya kan. Orangnya tidak ada, atau mungkin juga tidak ada, juga sudah meninggal mungkin. Tetapi saudara, yang dirindukan oleh seorang gembala juga adalah sama dengan Tuhan, ada pertumbuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Seorang percaya, seorang Kristen harus mengalami pertumbuhan rohani. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang percaya, orang Kristen mengalami pertumbuhan rohani? Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Filipi pasal 3 ayat 10-14 yang kita baca tadi, ada 3 prinsip yang akan, atau ada 3 prinsip untuk dapat mengalami pertumbuhan secara rohani. Ada 3 prinsip yang harus kita jalani. Ketiga prinsip itu berkaitan erat dengan keputusan. Jadi prinsip yang akan saya sampaikan di 3 itu berkaitan dengan keputusan. Artinya ini loh prinsipnya. Tapi kalau bertumbuh kita harus putuskan ikuti atau tidak. Nah, itu harus keputusan yang tegas, keputusan yang dilakukan secara sadar. Saya khotbah PMK kemarin tanggal 6. Kemudian selesai khotbah biasa berikan tantangan. Oke, siapa yang mau ambil keputusan menerima Yesus untuk melayani? Ada yang kejar-kejar dan jatuh. Saya bilang, bawa dia keluar. Kasih keluar dia. Dikeluarkan. Yang lain dia tinggal tenang, dengar baik-baik ini, supaya sadar apa yang saya katakan itu kamu mengerti. Dengar baik-baik. Ada satu sudah mulai seperti saya bilang tenang, semua tenang, diam semua, musik tenang.
biarkan ditenangi. Pikir baik-baik yang akan disampaikan. Karena orang kan karena dipengaruhi emosinya malas bertindak membakar. Jadi saudara, akhirnya tidak ambil keputusan karena kesadaran. Dan saya dalam pelayanan saya mau orang sadar ambil keputusan. Dan itulah kalau ingin bertumbuh kita harus memiliki keputusan yang tegas. Keputusan dilakukan secara sadar. Sehingga ketika dia ambil keputusan yang melakukan itu, betul-betul dia sadar, dia ambil keputusan itu. Saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan dalam keadaan sadar betul. Itu saya bilang, saya sebagai konselor, ada KKR, Pak Stephen Tok, kemudian dia konselor saya maju. Kemudian teman saya di depan saya tanya, itu apa? Dia bilang, menyerahkan diri melayani Tuhan. Seperti saya juga ya, kenapa tuh dua maju ya? Tapi akhirnya, menyerahkan diri untuk melayani. Saya 2 kali menyerahkan diri, melayani Tuhan untuk ngajar anak-anak sekolah minggu. Kemudian melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu saya sadar penuh. Dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 prinsip itu adalah yang pertama. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan? Prinsip yang pertama kita bisa lihat dalam ayat 10 dan ayat 11 yang kita baca tadi. Yaitu berani berubah atau mau berubah. Ini sulit saudara. Artinya apa? Seseorang yang ingin maju atau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak terjebak dengan rasa puas diri. Tidak terjebak dengan rasa puas yang karena kita tahu seseorang yang terjebak pada rasa puas, misalnya dalam sebuah prestasi, dia puji Tuhan sudah cukup. Kalau dia puas di situ, maka dia tidak akan tumbuh lagi karena dia puas dengan keadaannya. Tetapi kalau kita pribadi yang ingin bertumbuh dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan begini, coba ayat 10 coba lihat. Yang kukehendaki apa? Ialah mengenal Dia. Saya tanya, Paulus pada waktu dia tulis ini sudah mengenal Yesus kan belum? Sudah. Apa kemudian begini? Dia ayat 10 ya. Saya kecil. Yang kukehendaki ialah satu mengenal Dia. Apakah Paulus sudah mengenal Yesus? Iya. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi dia sudah mengalami itu saudara. Tetapi sebelumnya coba kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Maka di ayat sebelumnya 7 dan 8 dikatakan begini. Ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita lebih mulia dari semuanya. Dia sudah kenal Kristus. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Tetapi dia tahu ada sesuatu yang harus terus dia lakukan supaya dia tumbuh dalam Tuhan, yaitu dia harus berani berubah. Tidak puas diri dengan pertumbuhan imannya. Tetapi Paulus dia katakan dia yang kukehendaki ialah semakin mengenal. Kata yang ayat 10 itu, yang kukehendaki ialah mengenal itu dalam bahasa Yunani itu semakin mengenal Dia Yesus, semakin mengenal kuasa kebangkitannya dan semakin mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya merasa puas diri itu adalah penghambat sebuah pertumbuhan. Misalnya di dunia kerja tuh, ya saya cukup golongan 2 sajalah. Setelah itu ya cukup puas. Memang itu berkait tadi kalau tentu rasa begitu, ada dorongan ke kita untuk maju? Tidak ada. Sudah sampai situ sudah. Saya dorongan saya Bapak Saudara. Di mana saya berada? Kalau boleh Tuhan pakai saya untuk memulai jemaat-jemaat baru. Kemudian setelah cukup kuat, oke, saya pindah lagi tempat lain. Untuk itu memang panggilan. Ada orang yang bisa menetap berpuluh-puluh tahun di satu tempat. Saya juga bisa, tapi dorongan saya ada di mana pergi. Ada satu jemaat yang mungkin dibutuhkan memulai lagi. Ya, memang itu panggilan. Tapi kalau saya bilang, cukup sini sudah. Atau ya tidak apa-apa kita 3 orang. Bapak Gembala puas, bisa puas. Iya puas. Memang kita puas dengan Kristus. Tetapi kalau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita selalu ingin mengenal Dia. Tidak boleh puas. Wah, saya sudah mengenal Tuhan. Dan cukup, atau tidak. Saudara-saudara, prinsip pertama apa? Berani berubah atau mau berubah. Tidak berpuas diri atau terjebak dalam rasa puas diri, karena itu bisa membuat seseorang berhenti untuk
bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak beda, ayat 12 dan 13. Yang kedua, berani atau mau berbeda dengan dunia. Berani berbeda dengan dunia. Saudara, di dalam ayat yang ke-12 dan 13, Rasul Paulus katakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan dikatakan apa? Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Ayat 13 sampai ayat 13b saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan Yesusnya. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa di belakang. Saudara-saudari sekasih Tuhan, mengapa harus berani berbeda dengan dunia? Oleh karena kita berbeda dengan dunia, oleh karena kita adalah milik Kristus sekarang, bukan milik dunia. Dulu kita milik dunia, tahu? Apa yang dunia tuntut kita ikuti. Makanya saudara, kadang-kala kita tidak salah untuk keramaian, bersukacita, tapi kita lihat apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ketika kita mau berbeda dengan dunia, atau orang akan bilang begini, dulu orang bilang begini ke saya waktu ada pertemuan beberapa hamba Tuhan, mereka bilang, Bapak Rata tidak merokok, ada ayat Alkitab di mana? Saya bilang, saya tidak bicara tentang merokok. Kenapa kamu tanya ayat Alkitab di mana? Ternyata mereka merasa terhakimi dan saya tidak merokok. Saya bilang, tidak ada ayat Alkitab, tidak ada. Tapi menurut saya tidak. Karena saya sudah merasa bahwa itu bukan bagian saya sebagai hamba Tuhan. Tidak menolong saya untuk menjadi berkat. Kalau saya sambil cerita di jemaat sambil saya tarik. Terus Bapak ada pergumulan apa hari ini? Sabar ya, Pak Pendeta, untuk berdoa dulu. Tidak, bagi saya tidak. Tapi mereka merasa terhakimi dengan saya tidak melakukan itu. Jadi ketika kita sudah ada satu tempat kita berbeda dengan dunia, dia bilang begini, kenapa kamu HP ini tidak lagu-lagu disco kah dan atau kenapa kamu beda kok dengan orang? Ya memang saya sudah merasa bahwa saya bukan bagian dari situ. Tetapi memang itu menggelitik untuk suka. Tapi kita bukan bagian dari itu sehingga kita harus buat di dalam keputusan kita berbeda dengan dunia. Bukan berarti kadang-kadang kita tidak duniawi, ya kita di dunia kadang-kala ada terpengaruh. Tapi sadar nih, saya bukan di situ. Saya di situ, pindah lagi cepat. Tapi ada orang, saya bukan di situ, tapi di sini enak, balik lagi enak. Coba kita lihat Kolose pasal 1 dulu. Kolose 1 sebelum lanjut. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Ayat 13. 1 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki perusahaan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 13 dikatakan ia melepaskan. Jadi Tuhan telah melepaskan kita, kemudian telah memindahkan kita. Ini secara rohani. Apakah kita bisa balik lagi ke tempat itu? Iyalah, itu kan keputusan kita. Kalau kita balik di situ, kita gini, balik, kau sudah dilepaskan, jangan mengikatkan dirimu lagi. Saudara-saudara, berbeda dengan dunia. Berbeda karena kita akan membangun relasi iman dengan Tuhan. Rasul Paulus bilang, kita kembali ke Filipi pasal 3 tadi, ayat yang ke-11 dan 12 dan 13. Filipi pasal 3 ayat 12. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saya bersyukur tadi pagi karena saya rasa puyet. Saya buka Facebook, ada orang memberikan satu argumen yang luar biasa atau memberikan saran masukan yang luar biasa berhubungan dengan kasus yang terjadi kemarin. Dia bilang intinya begini, di mana gereja yang selalu menghakimi orang-orang yang menganggap diri benar, paling suci, kok bikin apa? Artinya dia bilang stop menganggap diri paling benar, tetapi kita ada di situ, kita bersama mereka di situ, kita hadir dan memberikan terang di situ. Kan banyak kali kan kamu bicara terus mengkritik dosa, mengkritik dunia, tapi dia tidak mau hadir menerangi kegelapan itu di
di situ. Sampai di permulaan pelayanan saya, dia bilang, wah dia melayani di situ, itu orang-orang terkutuk semua mati dong boleh. Saya bilang justru Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya Yesus Kristus dalam pelayanannya selalu di antara pemungut cukai dan apa? Perempuan-perempuan yang tidak baik. Dan orang-orang Yahudi bilang, masa kamu alito, masa kamu rabi, kenapa tinggal dengan orang-orang seperti itu? Yesus bilang, orang sakit, orang sehat tak perlu dokter, orang sakit perlu dokter. Nah kalau kita terang, kita di tengah-tengah kegelapan, maka kita yang mempengaruhi dunia menjadi terang. Tanpa kita bicara sama yang tadi, tanpa kita bicara, dia bilang ini, kok tidak pernah mati? Kami selama di sini kok tidak pernah mati? Memang saya dari kecil tidak, kalau kita mati dulu dikasih mulutnya, kita itu tukang maki dulu. Saya kasih rica itu tanya waktu kecil. Ya maki, maki lagi? Iya, saya kasih rica, gigit. Saya tahu dia menangis, saya tidak tahan sampai kamar saya menangis. Jangan lagi, ya. Minggu depan, kalau kau maki lagi nanti kau harus gigit kasih hancur ricanya. Minggu depan maki lagi. Bukan, kasih hancur. Berisik, papa masuk kamar sebelah, papa menangis di sebelah. Tapi kita tahu sekarang dia masih mati kan? Tidak ada lagi. Bila dulu dia curi-curi uang yang papa dan mama itu. Kemudian hari ini ambil uang. Tidak. Oke, kalau begitu berdoa. Bila berdoa sekarang, Tuhan saya tidak ambil uang di papa dan mama. Tapi dia tidak bisa berdoa karena dia memang betul-betul curi. Ya, ini berdoa. Dan saat itu dia curi-curi uang lagi. Karena dia kasih uang sama papa dan mama. Saudara, memang kita harus berbeda. Bedanya gimana? Beda adalah sesuatu yang memang nyaman kalau kita kembali. Ya, kita kan sudah biasa di sini. Aduh, enak. Kemudian sadari, wah itu tidak bisa, itu dosa. Tuhan tebus kita dan kita sepeda. Nah, apalagi kalau anak-anak remaja di gereja ini ada sementara dengar firman Tuhan, atau sementara ibadah ada main game. Kita tidak bisa, tapi enak main game. Tapi setelah dia tidak bisa. Kita beda, kita keluar dari situ. Tapi kita tertarik lagi. Yuk, begitu kan? Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbeda itu oleh karena kita harus membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, jadi pertama apa? Berani berubah. Yang kedua, berani berbeda dengan dunia. Tapi kalau saya berbeda dengan dunia, dia bilang macam orang saleh saja, macam apa saja. Memang kau Tuhan kau malaikat kah? Tidak apa-apa saudara. Yang ketiga, berani berfokus pada kekekalan yang susah. Aku mau berfokus pada kekekalan. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, orientasi hati kita, pikiran kita adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di surga atau masa setelah kematian. Nah, Rasul Paulus bilang begini ayat 13 bagian C, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14. Mengarahkan diri bikin apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi yang dari Allah dalam Kristus Yesus. Orientasinya Rasul Paulus dia berpikir seperti ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini berpengaruh pada dimensi kekekalan pada masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang sangat menentukan keadaan di kekekalan nanti. Kalau kita mengambil keputusan bertobat dan menerima Yesus, maka kita akan diselamatkan masuk surga. Tetapi kalau kita seorang yang percaya sungguh kepadanya, bertobat menerima Yesus, pada masa kekekalan, apa yang kita lakukan sekarang ini ada upah yang menantikan. Ada upah, ada hadiah yang menantikan. Tapi kalau saya tidak buat itu, bagaimana ya? Ya tidak ada upah, biar saja yang penting di surga. Kan ada orang bilang begitu kan? Yang penting, walaupun malah ada orang bilang begini, dia bilang begini, saya itu yang penting saya percaya Yesus, saya mati yang penting masuk surga, entah tinggal di WC yang penting di surga. Emangnya di surga ada WC dan toilet? Tidak ada. Tetapi saudara, itu menurut saya itu kata-kata orang yang sebenarnya tidak bertobat. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus yang percaya, dia akan selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dia akan melakukan semua. Dia pikir begini, yang saya lakukan sekarang ini
ada orientasi kita, ada sesuatu di masa depan. Bapak Ibu Saudara, kami baru selesai acara Pemkri ini menguras tenaga dan juga dana dan juga waktu. Tapi saya bilang begini, Tuhan, kalau saya capek sekali, baru tidak ada jiwa yang diselamatkan, itu saya rasa rugi sekali. Ngapain saya lakukan ini? Tapi saya tanya juga di hati saya, motif saya ini apakah pendeta Ratek ini cari nama supaya populer, supaya nama kata kegiatan Pemkri itu identik dengan saya? Wah, itu sesuatu yang salah. Saya renungkan. Makanya kebanyakan kalau kerja saya capek sekali, saya pergi ke rumah atau di ruang kerja saya baring-baring dan saya mulai berdoa, terus kuduskan motivasi. Saya takut sekali. Atau pelayanan, kita pelayanan ke kampung-kampung, kita keluarkan uang begitu banyak, tenaga, kemudian tim pelayanan Makarios itu untuk apa ya? Kalau orientasinya adalah apakah Tuhan dapati itu murni, jujur atau tidak? Makanya Bapak Ibu Saudara, doakanlah semua hamba Tuhan yang melayani, supaya orientasinya mereka menyadari bahwa kekekalan itu ada. Sehingga akan kita terhindar dari hamba-hamba Tuhan yang pikirannya pada duniawi, uang atau penghargaan atau nanti mau kejar sesuatu. Aduh, godaannya banyak kalau di politik, tonton politik sekarang ya. Saya sudah berkali-kali digoda untuk masuk ke politik, tapi saya selalu bilang tidak. Saya itu menyerahkan diri melayani Tuhan, bukan berkaitan dengan mau maju jadi dewan kah, maju jadi tentara, bukan tentara, maju menjadi dewan, menjadi atau bupati kah, supaya jawab-jawab proposal orang yang bukan tipu-tipu juga ada. Ya. Pakai nama gereja dan nama Tuhan. Baru kemarin terjadi, saudara, ada orang bawa, minta surat aktif kuliah. Yang dia minta itu sudah lama tamat. Nah, rupanya dia sudah dikenal oleh karena dia pakai nama-nama orang, dia cari dari mana mungkin mau minta surat keterangan aktif kuliah. Dia tidak bisa. Akhirnya mungkin diancam, mungkin dia pergi lari. Orang kan sekarang tidak banyak yang tidak takut Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang nanti ada dampak di kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya bertumbuh? Ada 3 hal penting, 3 prinsip. Pertama apa? Berani berubah. Yang kedua, berani berbeda dengan dunia. Bisa malu kalau berbeda, tapi jangan gaya-gaya berbeda dengan dunia. Tiap kali ada acara pakai baju pendeta, shalom. Itu namanya pencitraan. Yang penting itu. Saya berkali-kali berapa kali naik Grab apa, pokoknya begitu, mobil online. Sebentar dia bilang, Bapak pendeta ya? Iya. Tahu dari mana? Ya Bapak pendeta ya? Ya iya, saya pendeta. Tapi kadang-kala juga kalau dia agak saya bilang, oh iya saya di situ, saya pendeta di Papua. Oh pendeta ya? Kadang perkenalkan diri. Tapi itu kepala daerah sudah perkenalkan. Kenapa saya bilang saya pendeta ya? Bukan apa. Tapi paling bagus kalau bilang, Bapak pendeta ya? Satu kali kami naik beca. Ibu Yanti masih ingat beca ya? Tanjakan itu dari Kalasan mau tanjakan itu mau pergi ke dekat IAIN. Saya lihat nih, Pak Haji itu yang beca di so. Saya bilang, Mas, saya turun. Apa tapi Mas saya turun. Saya takut turun karena saya pernah tak tutup dengan beca. Saya turun baru beca tutup saya. Jadi saya mau dia tahan dulu. Pas tanjakan dia lompat turun dan dia tahan. Saya turun dan saya bantu dorong gunung. Sampai di gunung sudah saya naik. Kemudian dia bilang, Mas orang Kristen ya? Saya bilang, dari mana kamu tahu? Ya tadi Mas bantu saya. Makanya orang lain tidak bantu. Mungkin waktu itu selalu orang, Mas orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Enak sekali kalau saudara lagi ya. Baru saudara bilang, Nyom, orang Kristen. Ya kenapa? Tapi paling bagus kalau pas kita ada bantu orang, kita ada melayani, jangan. Bilang, Mas, orang Kristen ya?
Iya, kau tahu dari mana? Itu saya tahu. Tapi pas dah miring-miring atau lagi pergi ke togel ada salib besar di sini. Gantung salib besar. Baru yang jual bilang begini, contohnya, Pak, Kristen ya? Iya. Kok hitung salib itu begini, itu angka berapa itu? Coba kau hitung, itu pas dapat. Wah, itu kalau begitu kan lain. Mau berubah, berbeda di dunia. Dan yang ketiga, yang penting ini, apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Kita harus berfokus pada kekekalan. Tuhan kiranya menolong kita bertumbuh. Jadi bertumbuh itu bukan berarti rajin berdoa, rajin datang di gereja, itu salah satu yang akan menolong kita untuk bertumbuh. Tetapi bertumbuh itu adalah diketahui oleh Tuhan, tetapi dinikmati oleh orang lain. Ya toh? Orang dekat kita apakah dia sadar? Ini betul ya. Ada terus dia di gereja tapi mengeluh terus tiap kali bicara. Aduh, mengeluh terus. Apakah anak-anak Tuhan dewasa yang suka mengeluh itu anak-anak atau orang dewasa? Kalau anak-anak kan, mana nasi? Ikan tidak ada. Tapi kalau orang dewasa, tidak apa-apa, nasi kosong juga aja. Kiranya kita semua tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai kami dan memberkati kami di saat ini dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami, bentuklah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang berani berubah, berani berbeda dengan dunia, tetapi menyadari penuh juga bahwa hidup kami harus berorientasi pada kekekalan. Kami berani untuk dapat melakukan perkara-perkara yang membuat kami menjadi kebanggaan Tuhan dalam hidup kita sebagai surat-surat Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Allah Roh Kudus tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.